Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, Praktikan Laboratorium Simulasi Komputer. Nama saya Ajeng Afriza, NPM 210320101149, dan rekan saya Lorenza Aulia dengan NPM 21032010156. akan mempresentasikan tentang jurnal kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian Produksi pada Rumah Produksi Basrin Cinta Jaya dengan Software ProModel. Next. Abstrak. PT Cinta Jaya adalah perusahaan yang berfokus pada produksi makanan basreng. Seiring makin berkembangnya industri makanan, PT Cinta Jaya mendapatkan permintaan basreng yang banyak. Banyaknya permintaan produk basreng yang masuk pada rumah produksi Cinta Jaya menyebabkan adanya antrian yang dapat menghambat proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu produksi. Model simulasi dilakukan dengan menggunakan software ProModel untuk menggambarkan data sistem produksi sesuai sistem yang ada. Dari hasil perhitungan perbandingan output real sistem dan ProModel didapatkan H0 ditolak dan atau tidak valid karena nilai 0 berada di luar rentang. Karena hasil yang tidak valid, maka model simulasi yang telah dibuat pada software ProModel tidak dapat digunakan pada PT Sinta Jaya untuk pembuatan basreng. Pendahuluan. Model adalah suatu penggambaran kembali dari suatu sistem untuk tujuan mempelajari sistem tersebut. Model seharusnya cukup detail atau valid untuk dapat menganalisa atau membuat keputusan untuk menggunakannya untuk membuat keputusan yang sama tentang sistem yang akan dibuat. Jika memungkinkan jika melakukan dengan sistem tersebut. Rumah industri Basreng Cinta Jaya adalah rumah produksi pembuatan makanan ringan berjenis basreng. Rumah industri Basreng Cinta Jaya melakukan produksi berdasarkan pesanan dan berbagai sebagai produk jadi. Pada rumah industri Basreng Cinta Jaya, antrian produksi adalah hal yang tidak dapat terhindarkan. Berdasarkan permasalahan di atas, dilakukan evaluasi sistem produksi Basreng dengan pengambilan data secara langsung pada sistem kerja sehingga data yang didapat berupa data primer, data berupa data waktu pada masing-masing stasiun kerja yang dilakukan replikasi dalam menghasilkan produk Basreng. Kemudian data tersebut diolah dan disimulasikan menggunakan bantuan software ProModel. Ini adalah tabel aktivitas antrian, yaitu aktivitasnya ada bahan baku masuk, pemotongan basreng, penggorengan basreng, pembuatan bumbu, pencampuran basreng, dan bumbu, pengemasan basreng, dan pemeriksaan. Next. Ini adalah flowchart-nya yang diawali dari mulai, kemudian studi pustaka dan studi lapangan, kemudian identifikasi masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, verifikasi dan validasi, hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran, selesai. Verifikasi dan validasi. Verifikasi memiliki arti bahwa suatu sumber yang didasarkan pengetahuan dan penghematan melalui analisis logis dengan bantuan berupa simbol-simbol logika dengan menggunakan metode untuk memecahkan masalah melalui metode empirik. Sedangkan validasi adalah kegiatan mengukur sejauh mana perbedaan skor mencerminkan perbedaan sebenarnya baik antara individu, kelompok, atau situasi. Menghitung jumlah replikasi, ini adalah tabel replikasi, didapatkan rata-rata sebesar 18,17, standar deviasi sebesar 0,86, dan variasi sebesar 0,74. Untuk menghitung jumlah replikasi dengan menggunakan N besar sama dengan 10, N dikurangi 1 sama dengan 9, confidence level sama dengan 95%, A sama dengan 1,95%, sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Maka ZA per 2 didapatkan dari tabel 1,96. Half width-nya didapatkan 0,61, betanya 0,1, dan N aksennya 2,76. Sekian. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yaitu sebanyak 3 replikasi. Karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah metode Welch Confidence Interval, di mana hipotesa H0 sama dengan mu min mu 2 sama dengan 0,
dapat dikatakan valid jika nilai nol berada pada rentang mu 1 sampai mu 2. H1 sama dengan mu 1 sampai mu 2 tidak sama dengan nol, dapat dikatakan tidak valid jika nilai nol berada di luar rentang mu 1 sampai mu 2. Masing-masing populasi simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 tidak harus sama. Variasi antar populasi 1 dengan populasi 2 tidak harus sama. Menghitung jumlah replikasi dengan H0 sama dengan mu 1 sampai mu 2 sama dengan nol, H1 sama dengan mu 1 sampai mu 2 tidak sama dengan nol, dan dengan alfa sama dengan 0,05. DF-nya didapatkan nilai 3,462 sekian, maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa TDF alfa per 2 sama dengan 3,18. Kemudian nilai HW sebesar 5,078, sehingga confidence intervalnya adalah 25,179 lebih kecil daripada mu 1 sampai mu 2 lebih kecil daripada 35,3351 sama dengan 1 min alfa. Analisa output. Ini merupakan hasil dari output yang telah dilakukan dengan software ProModel. Next. Dari hasil research diketahui bahwa average time in system muncul pada replication 1 selama 18,31 menit, replication 2 selama 16,94 menit, replication 3 selama 19,98 menit, replication 4 selama 17,20 menit, replication 5 selama 17,29 menit, replication 6 selama 18,13 menit, replication 7 selama 18,37 menit, replikasi 8 selama 18,57 menit, replikasi 9 selama 18,74 menit, dan yang terakhir replikasi 10 selama 17,71 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar dari rentang, sehingga dapat dikatakan bahwa data tidak valid. Hal ini dapat terjadi dikarenakan oleh adanya perbedaan waktu total penelitian dengan total simulasi. Kesimpulan, Rumah Industri Basreng Cita Jaya adalah rumah produksi pembuatan makanan ringan berjenis basreng. Rumah Industri Basreng Cita Jaya melakukan produksi berdasarkan pesanan dan sebagai produk jadi. Pada Rumah Industri Basreng Cita Jaya, antrian produksi adalah hal yang tidak dapat terhindarkan. Untuk itu, dilakukan 10 kali pengamatan proses pembuatan basreng di Rumah Industri Basreng Cita Jaya. Dari hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan setelah penelitian dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 berada di luar dari rentang. Dari hasil result diketahui bahwa average time in system muncul pada replication 1 selama 18,31 menit, replication 2 selama 16,94 menit, replication 3 selama 19,98 menit, replication 4 selama 17,20 menit, replication 5 selama 17,29 menit, replication 6 selama 18,13 menit, replication 7 selama 18,35 menit, replication 8 selama 18,57 menit, replication 9 selama 18,74 menit, dan yang terakhir replication 10 selama 17,71 menit. Itu tadi adalah penjelasan dari jurnal yang telah kami kerjakan. Selanjutnya adalah tutorial untuk pemrogramannya dengan menggunakan software ProModel akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Jadi apa untuk pembuatan model dengan menggunakan software Pro Model? Langkah yang pertama kita klik file, kemudian di sini klik new. Distance units kita ganti ke meter, terus ini title-nya kita buat modul 2. Kemudian klik OK. Kemudian di sini klik run demo model. Salah maksudnya kita klik di simulasi build, kemudian ke location.
Jadi yang pertama, data yang pertama kan adalah bahan baku masuk. Kemudian di sini kita klik material, kemudian kita pindah ke sini. Kemudian kita besarkan. Setelah itu new-nya kita hilangkan tanda centangnya. Kemudian kita klik yang teks ini untuk memberikan nama. Kemudian diklik di sini. Kemudian di sini diganti dengan bahan baku masuk. Setelah itu kita klik new lagi. Kemudian aktivitas yang kedua adalah pemotongan basreng. Di sini yang dapat me- mewakilkan gambarnya saya ambil yang tabel ini. Kemudian diklik di sini, kita besarkan. Setelah itu new-nya kita hilangkan lagi centangnya, kita beri nama menjadi pemotongan basreng. Setelah itu aktivitas ketiga adalah penggorengan basreng. Di sini saya menggunakan gambar yang ini. Kemudian new-nya kita hilangkan lagi centangnya, kita beri nama menjadi penggorengan. Kita kliknya lagi, kemudian setelah penggorengan basreng adalah pembuatan bumbu. Di sini saya menggunakan gambar ini aja. Kita besarkan, kemudian new-nya kita hilangkan lagi centangnya, kita beri nama. Kita beri nama jadi pembuatan bumbu. Setelah itu, aktivitas yang kelima adalah aktivitas pencampuran basreng dengan bumbu. Di sini saya gunakan gambar ini. Kemudian kita beri nama. Pencampuran basreng dan bumbu. Setelah itu, aktivitas yang keenam adalah pengemasan basreng. Kemudian kita beri nama. Setelah pengemasan adalah tahap pemeriksaan.
Kemudian di sini kita klik entity. Kemudian di sini untuk menggambarkan gambar basreng, saya menggunakan gambar ini yang sekiranya mirip. Kemudian di sini kita ganti namanya dengan basreng. Setelah itu kita klik build, kemudian kita klik arrival. Ini entity-nya kita masukkan basreng. Kemudian location-nya kita klik bahan baku masuk. Kemudian quantity each kita klik 1. Accuracy-nya kita masukkan INF atau infinite. Kemudian frekuensinya kita masukkan 1. Lalu di sini di enter. Masukkan lagi seperti yang tadi. Basreng, location-nya pemotongan basreng. Quantity each-nya 1. Accuracy-nya infinite. Kemudian frekuensinya 1. Sini enter lagi. Entity-nya dimasukkan basreng, location-nya penggorengan basreng. 1 infinite. Kemudian frekuensinya 1. Kemudian di sini kita masukkan lagi basreng, location-nya pembuatan bumbu. Quantity each-nya 1. Accuracy-nya infinite. Frekuensinya 1. Enter lagi. Scan basreng. Location-nya pembuat pencampuran basreng. Kemudian quantity each-nya 1. Accuracy-nya infinite. Frekuensinya 1. Enter lagi. Basreng. Pengemasan basreng. Quantity each-nya 1. Infinite. Frekuensinya 1. Kemudian klik OK. Location pemeriksaan. Quantity each-nya 1. Accuracy infinite. Kemudian frekuensinya 1. Kemudian di build kita pilih yang processing. Kemudian ini entity kita masukkan basreng, location-nya kita masukkan bahan baku masuk. Kemudian output-nya kita pilih basreng, destination-nya adalah pemotongan basreng. Kemudian di sini kita klik move logic. Kemudian kita pilih gambar palu ini build. Kita pilih yang ini start with. Kemudian masukkan data-datanya. Di sini datanya yang pertama 5, 5, 4, 5, 6, 6, 4, 4, 4, 5. Kemudian di sini karena tidak muncul autofit-nya kita klik enter. Kita klik yang autofit. Kemudian pindah ke discrete distribution. Kemudian klik OK.
Kemudian di sini karena yang paling besar itu binomial, kita klik export. Di sini karena yang paling besar binomial, kita pilih di sini binomial. Posisinya 3, kemudian klik OK. Ini disilang aja. Kemudian di sini kita klik gambar palu. Kemudian klik yang move for. Ini di sini kita paste. Kemudian di sini klik paste lagi. Kemudian di sini klik silang. Langkah selanjutnya, basreng ini diklik enter. Entity pilih basreng OK. Location. Kan dari tadi kan pemotongan basreng kita klik OK. Outputnya kita pilih basreng. Destination kita pilih ke penggorengan basreng. Klik OK. Kemudian mau project. Pilih start with. Kemudian masukkan datanya. 7, 8, 9, 8, 7, 7, 9, 7, 8, 7, klik enter lagi. Autofit, kemudian di spread distribution, klik OK. Kemudian klik export. Aplikasinya kita pilih ke Pro Model. Kemudian karena yang paling besar binomial, kita pilih binomial, klik OK. Ini disilang. Kemudian di sini gambar palu ini, move for, kemudian time-nya kita paste. Setelah itu paste lagi. Dan ini di minimize saja. Setelah itu di sini basreng, klik enter. Entity basreng, location dari penggorengan basreng, klik OK. Outputnya basreng, destination-nya ke pembuatan bumbu, klik OK. Dan setelah itu di move logic kita pilih start with, masukkan datanya. Datanya penggorengan basreng
4, 4, 5, 5, 4, 4, 6, 5, 4, 4. Klik enter lagi, autofit, kemudian klik discrete distribution, klik OK, export. Aplikasinya kita pilih lagi ke Pro Model, dan klik OK. Kemudian di Move Logic ini, klik Build, Move For, time-nya di paste, kemudian di sini paste lagi. Kemudian lanjut ke langkah selanjutnya, klik Bus Rank. Lokasinya dari pembuatan bumbu, outputnya basreng, destination-nya ke pencampuran basreng dan bumbu. Jadi di sini move logic, start fit, masukkan datanya, pencampuran basreng dengan bumbu. Gorengan basreng. Oh maaf, maksudnya ke pembuatan bumbu. 8, 8, 7, 9, 6, 7, 7, 9, 9, 7. Di enter, autofit, discrete distribution, oke. Export, pilih ke Pro Model. Kemudian di klik oke. Di minimize, build, kemudian di paste, paste, minimize, di enter. Masukkan datanya 9, 8, 9, 10, 11, 9, 8, 10, 9, 11. Kemudian klik enter lagi. Autofit, discrete distribution, oke. Export, Pro Model, oke. Move for, paste, paste lagi. Minimize, enter, basreng, pengemasan, basreng, pemeriksaan. Oke, kemudian move logic, start fit, masukkan datanya, pengemasan 8, 8, 7, 7, 7, 6, 8, 8, 6, 7, enter. Ini autofit, discrete distribution, oke. Export, kemudian pilih ke Pro Model, klik oke. Minimize, sini pilih yang ini, move for, kemudian paste, paste lagi, minimize lagi. Ini masukkan enter, entity-nya basreng, location dari pemeriksaan, output basreng, destination ke exit, klik oke. Move logic, kemudian ke start fit, masukkan datanya pemeriksaan 9, 9, 5, 5, 8,
6, 6, 5, 7, 7, enter. Klik auto fit, discrete distribution, klik OK. Kemudian export application ke Pro Model, klik OK. Minimize, build, paste, kemudian paste lagi. Ini di minimize. Kemudian setelah itu kalau udah, kita klik simulation, kemudian option. Di sini kita pilih ke runtime-nya adalah 8 jam. Kemudian number of replication-nya 10. Setelah itu kalau udah, diklik OK. Kemudian di simulation, kita save dulu. Kita ganti ke modul 2. Kita save. Ini karena nanti jadinya kelamaan, kita cepatin saja. Kemudian di sini kalau udah muncul, do you want to see the result? Kita klik yes. Kemudian ini reference-nya kita ganti ke all. Kita klik OK. Kemudian hasilnya ada di entity activity ini. Dan di sini yang average time in system ini merupakan hasil dari outputnya. Sekian penjelasan tentang modul 2 yang berjudul Pro Model dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.